Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin mengajak dulu kepada para jamaah fikih nikah, yuk ikuti live streaming aku di TikTok Al Asran setiap malamnya insyaallah dimulai sekitar jam 9 malam. Ya, di sana ada yang seru. Nah, maka yang ingin saya bahas kali ini di dalam fikih nikah, saya ingin membahas bagaimana sih tata caranya bagi kita untuk melakukan mandi besar yang baik dan juga yang benar tentunya ya, yang sesuai dengan aturan ilmu fikihnya. Ilmu ini tentu wajib kita ketahui karena kalau misalkan kita mempunyai hadas besar, kemudian kalau kita tidak melakukan mandi besar sesuai dengan syarat ketentuan fikihnya, nanti bisa-bisa sholat kita tidak syah dong ya. Dan kita tidak mau kan, kita capek-capek melaksanakan ibadah, tetapi ibadah kitanya itu tidak diterima oleh Allah. Maka oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana sih tata cara melakukan mandi besar yang baik sesuai dengan aturan ilmunya. Kalau saya baca di dalam kitab Kasyifatus Sajah ataupun Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa fardunya adus ataupun fardunya melakukan mandi besar itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan seluruh tubuh kita. Meskipun saya membaca, sekarang saya membawa kitab Fathul Qorib, kalau saya ketemui di dalam kitab Fathul Qorib bahwa fardunya melakukan mandi besar itu ada 3. Baik, saya membawa referensi di dalam kitab Fathul Qorib saja ya kali ini. Maka yang pertama, apa sih kewajiban bagi kita untuk melakukan mandi besar? Ia tentu mewajibkan bagi kita untuk berniat dulu ya. Jadi yang diwajibkan untuk melakukan mandi besar yang pertama itu adalah niat. Kapan sih kita melakukan niat ketika kita melakukan mandi besar? Wajibnya itu adalah ketika datangnya air kepada salah satu anggota tubuh kita. Nah, berbedanya ketika kita melakukan mandi besar dengan berwudu. Kalau berwudu wajib niatnya itu adalah ketika air terkena terhadap muka kita gitu. Karena memang kan kalau di dalam wudu itu ada kewajiban tartib, harus bersusun gitu. Berbeda dengan mandi besar. Kalau mandi besar itu tidak ada di dalam rukun ataupun di dalam fardu mandi besar itu ada kewajiban untuk tartib, tidak ada. Jadi oleh karena itu di dalam kita membasuh badan mengenai air kepada tubuh kita tidak diwajibkan apakah harus di atas dulu, apakah harus dari bagian tengah dulu, apakah yang pertama kena pada air itu adalah kaki dulu, tidak diwajibkan. Bebas, kita maunya yang mana dulu itu terserah. Tetapi ya saya sarankan tentunya kalau kita melakukan mandi besar di kamar mandi itu ya yang paling enak ya jelas di kepala dulu dong ya. Di kepala dulu enaknya. Jadi ketika air terkena kepada kepala kita ya baru kita niat di sana seperti itu. Ya itu kenapa lebih enaknya niat pertama kita niatnya itu pertama ke kepala, yaitu karena kan memudahkan. Karena untuk nanti fardu yang selanjutnya itu adalah harus ratakan seluruh tubuh kita itu oleh air. Nah, oleh itu kalau kita basuh dari atas kan itu lebih memudahkan kita untuk meratakan air tersebut ke seluruh tubuh kita. Tapi gimana nih kalau misalkan kita melakukan mandi besarnya, misalkan nih kita itu punya kolam renang nih gitu ya di depan rumah kita. Kita boleh gak sih melakukan mandi besar tersebut di kolam renang? Ya boleh. Kan air kolam renang itu kan biasanya besar kan, melebihi dari batasan 2 kula. Sehingga ya boleh kita melakukan mandi besar di sana. Gak perlu pakai gayung juga, kita langsung aja ngecemplung gitu ya ke dalam kolam. Nah maka biasanya apa sih kalau kita masuk ke dalam kolam? Yang pertama basah, misalkan yang pertama basah tuh biasanya tuh misalkan kaki dulu gitu ya. Maka tidak apa-apa, kita pertama niat ketika mau melakukan mandi besar. Berarti niatnya di mana? Ya berarti niatnya di kaki. Karena yang pertama kali terkena basah itu adalah kaki misalkan. Nah oleh karena itu di dalam melakukan mandi besar tidak ada ketentuan, ada tartib seperti itu ya. Nah untuk kewajiban, oke niatnya bagaimana nih niatnya? Ini
mungkin saja ya ada sebagian orang yang belum memahami. Apakah itu niatnya harus menggunakan bahasa Arab? Tidak juga. Di dalam niat, kita tidak diwajibkan harus menggunakan bahasa Arab. Mau pakai bahasa keseharian kita pun itu gak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena saya setiap hari berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Niatnya pakai bahasa Indonesia boleh. Karena saya sendiri ada orang Sunda ya, orang Jawa Barat, orang Sunda. Saya niatnya misalkan menggunakan bahasa Sunda, boleh juga. Ya. Jadi itu kalau niat itu tidak diwajibkan harus menggunakan bahasa Arab. Terus terang kalau saya pribadi itu kalau niat mau sholat, mau wudhu, mau melakukan mandi besar ataupun niat apapun itu saya jarang sekali niat menggunakan memakai bahasa Arab. Ya saya sendiri jarang banget niatnya menggunakan bahasa Arab. Saya biasanya memakai bahasa Sunda, bahasa saya keseharian. Karena kan ketika niat itu kan memasukkan, niat itu kan berada di dalam hati. Jadi biar kalau menggunakan bahasa sendiri itu lebih apa ya, kalau saya sendiri ya lebih memahami lah akan makna itu, karena itu yang dikeluarkan niat itu di dalam hati gitu ya. Kalau misalkan pakai bahasa Arab, nawaitu liraf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Jangan lupa ya, niat kita melakukan mandi besar fardu. Yang fardunya jangan lupa nih, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau misalkan kita lupa tidak memakai fardu, nanti bisa mengakibatkan mandi besarnya itu tidak syah. Itu wajib ketika kita melakukan mandi besar, fardunya itu wajib. Gitu ya, jadi gak boleh lupa. Gitu ya. Mau pakai bahasa Sunda boleh, karena saya orang Sunda, niat abdi ngilangkan hadas ageng fardu karena Allah Ta'ala, udah gitu aja jadi ya. Apakah untuk niat melakukan mandi besar, misalkan nih saya itu udah haid, apakah wajib menambahi imbunan kata haid? Itu sebetulnya sih tidak wajib gitu ya. Misalkan nih bingung, aduh aku kan ketika malam hari misalkan aku bergaul dengan suami aku, ya otomatis aku wajib melakukan mandi besar, hadasnya itu adalah hadas janabah. Tetapi ketika subuh hari aku mau melakukan mandi besar, tahu-tahunya aku mengeluarkan darah haid. Maka ketika nanti maka mandinya kapan? Ya udah aja, berarti subuh itu aku tidak mandi. Ya mandinya ya nanti aja ketika aku udah suci dari haid. Maka niatnya gimana nih? Berarti kan aku mempunyai 2 hadas, yaitu bahkan 3 hadas mungkin. Hadas haid, kemudian hadas ilajul hasyafati fil farji, yang ketiga hadas dikarenakan keluar air mani ataupun air nutfah. Nah makanya sebetulnya itu tidak diwajibkan, harus ditambahi dengan imbuhan kata menghilangkan hadas besar haid, menghilangkan hadas besar ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Itu sebetulnya tidak. Cukup aja niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita niat seperti itu, mau kita mempunyai 3 hadas sekaligus, ya, misalkan yang tadi sudah saya katakan, misalkan aku punya hadas haid, punya hadas memasukkan hasyafah ke dalam farji, juga mempunyai hadas dikarenakan keluar air mani ataupun air nutfah, maka 3-tiganya itu udah beres dengan niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Insya Allah ya, itu di dalam niat nih, insya Allah bisa dipahami. Sedangkan untuk yang kedua, yang kalau saya baca di dalam kitab Fathul Qorib ini adalah wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Kalau di dalam kitab Safinah itu tidak ada pembahasan untuk menghilangkan najis dulu. Kalau di dalam kitab ini ada, memang itu dikarenakan ada keikhtilafian. Baik, saya terangkannya untuk lebih jelas. Wa izalatun najasati, untuk fardu yang kedua itu harus kita menghilangkan dulu najis. Ingkanat ala badanihi, jika najisnya itu terdapat di dalam tubuhnya, ya, yakni orang yang melakukan mandi besar tersebut. Nah, tetapi wahada marojjahahu rafi'i, tetapi kalau pendapat yang diunggulkan, yaitu ini pendapat tarjih ya, yang disampaikan oleh Imam Rafi'i, maka kita itu tidak cukup melakukan mandi besar jika di tubuh kita itu ada najis. Gitu ya. Oke, nanti saya baca dulu nih referensinya, nanti saya akan lebih perjelas. Tetapi kalau yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini yang mentarjih, artinya mentarjih ini adalah menguatkan ya, menguatkan bahwa satu basuhan itu sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus.
Tetapi yang dimaksud dari pendapat Imam An-Nawawi ini adalah jika najisnya yang berada di badan kita itu adalah najisnya najis hukmiyah. Adapun kalau najisnya najis ainiyah, maka itu tetap wajib melakukan 2 basuhan. Oke, jadi bagaimana nih ya Teh untuk yang kedua nih, agak kurang paham nih. Jadi begini ya, fardu mandi besar yang kedua itu adalah wajib menghilangkan dulu najis. Jika di dalam tubuh kita itu ada najis. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, kalau misalkan di tubuh kita itu ada najis tetapi najisnya itu hukmiyah, maka itu tidak diwajibkan mengaliri dulu air untuk menghilangkan najis. Seperti itu. Apa sih itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak tampak, yang tidak terlihat gitu oleh kita. Kita tidak menyadari misalkan di kaki kita itu sebetulnya ada najis sebelum kita mau melakukan mandi besar. Kita tuh nggak tahu di kaki kita itu ada najis. Padahal secara hakikatnya misalkan di kaki kita itu ada najis. Nah berarti kita tidak mengetahui bahwa najis itu yang memang udah hukmiyah. Yang tidak terlihat rupa, rasa ataupun bau. Nah adapun kalau misalkan di tubuh kita itu ada najis ainiyah, maka ini sepakat mau yang dikatakan Imam Nawawi ataupun yang dikatakan oleh Imam Rafi'i itu harus dihilangkan dulu najisnya. Jadi tidak bisa kita menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas besar sekaligus. Maksudnya seperti itu. Misalkan gini nih contoh, sebelum kita mau melakukan mandi besar, kita itu pengen pipis. Gitu ya, maka kita itu pipis, gitu ya, maka kita itu pipis. Nah maka otomatis kan kemaluan kita itu kan menjadi najis, ada najisnya. Misalkan kita pipis itu terkena gitu ke paha kita, ke kaki kita gitu ya, air pipisnya itu urat-aret gitu ya terkena ke paha kaki kita. Dan itu tampak kan, terlihat oleh kita najis air kencingnya ataupun air pipis kita itu. Maka itu yang dinamakan dengan najis ainiyah. Ataupun kita sebelum mau melakukan mandi besar, misalkan kita ingin buang air besar, gitu ya. Tapi kita nggak cebok gitu mau melakukan mandi besar. Udah deh nanti sekalian aja sebari aku niat menghilangkan hadas besar sambil aku membersihkan, sambil aku cebok gitu. Itu nggak bisa, ya. Nanti itu mandi besarnya kita tidak syah karena tidak cukup menggunakan satu aliran air untuk menghilangkan hadas besar termasuk untuk menghilangkan najis. Jadi harus bagaimana dulu? Jadi ya harus dibersihkan dulu. Kalau najisnya itu ainiyah, ya harus dibersihkan dulu najisnya itu. Kalau pipis ya basuh dulu, bersihkan dulu. Ya kalau misalkan kita mengeluarkan air besar, ya cebok dulu yang benar, yang sampai bersih. Baru setelah itu kita melakukan mandi besar sekaligus dengan niatnya. Gitu ya, insya Allah ya bisa dipahami ini yang kedua. Dan untuk yang terakhir, yang mewajibkan untuk pardu adus ataupun pardu mandi besar itu adalah harus meratakan seluruh tubuh kita. Tidak ada tartib di sini, tidak ada tartib. Tetapi yang diwajibkan ataupun yang dipardukan itu adalah merata seluruh tubuh kita. Tidak boleh ada sedikit pun bagian anggota yang dohir yang tidak terkenai air. Kalau ada sedikit aja bagian anggota yang dohir yang tidak terkenai air ketika kita melakukan mandi besar, maka itu bisa mengakibatkan tidak syah kita melakukan mandi besarnya. Dan ini nih, oke. Saya nerangkan dengan sedikit sunnahnya ya. Saya terangkan dengan sedikit sunnahnya. Sunnahnya ketika kita mau melakukan mandi besar, kita masuk ke kamar mandi tentu menggunakan kaki yang kiri. Dan disunnahkan kalau kita masuk ke kamar mandi, disunnahkan kita harus menggunakan alas kaki. Jadi bagusnya kalau mau mandi itu harus menggunakan alas kaki, misalkan menggunakan sandal. Ya, jadi tidak dengan kaki bertelanjang, bagusnya. Ini sunnahnya seperti itu. Nah, kalau misalkan memungkinkan untuk kita menghadap ke arah kiblat, ya kita mandi besar ke arah kiblat. Kalau tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, ya tidak apa-apa. Atau ini hukumnya adalah disunnahkan.
Nah, setelah itu maka kita disunnahkan apa? Yang pertama kita sunnahkan untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Artinya kita disunnahkan dulu berwudu deh. Apa saja yang dibutuhkan disunnahkan dalam berwudu ya kita lakukan. Gitu. Jadi kita sunnah wudu. Niatnya bagaimana? Ya niatnya seperti kita wudu aja, niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah setelah itu baru kita melakukan mandi besar itu. Misalkan niat pertama kita tuh dari kepala. Nah disunnahkannya itu adalah 3 kali basuhan. Yang pertama kita ratakan dulu kepala, 3 kali basuhan. 1 kali basuhan, 2 kali basuhan, 3 kali basuhan, dan disunnahkan menyuai-nyuai rambut. Artinya rambut kita agak dibuka-buka, agar apa? Agar air yang terkena kepada rambut kita itu sampai meresap ke dalam kulit kepala kita. Jadi disunnahkan, ini hukumnya disunnahkan menyuai rambut. Kemudian setelah itu kita basuhi anggota badan. Disunnahkan dibasuhi anggota badan itu bagian anggota yang kanan dulu. Jadi bukan kiri dulu nih, bagian kanan dulu. Bagian kanan yang depan, kalau udah beres bagian kanan yang depan, kemudian bagian kanan yang belakang. Dan sebari disunnahkan menggosok-gosok badan kita sebanyak 3 kali pula dan dialiri air sebanyak 3 kali pula. Sambil digosok, sambil dialiri, maksud saya sambil digosok-gosok badan kita. Sesudah yang kanan, maka kita melanjutkan menyempurnakan proses yang kiri. Badan kita yang kiri, depan dulu 3 kali sambil digosok-gosok, belakang 3 kali sambil digosok-gosok. Seperti itu. Nah begitu ya, itu di dalam sunnahnya. Dan ada satu nih ya yang mungkin para jamaah itu tidak paham sampai sedalam-dalamnya. Dan bahkan ini bisa mengakibatkan fatal, bisa mengakibatkan mandi besarnya itu tidak syah. Kalau misalkan kita mau melakukan mandi besar, ya kita mau mandi lah, ibaratkan seperti mandi. Kan kita sudah biasa ya menggunakan sampo dan juga menggunakan sabun. Ini misalkan seseorang mau melakukan mandi besar. Kemudian disampo dulu ya, udah beres disampo, tuluy tubuhnya itu penuh dengan sabun, disabun. Ya, penuh dengan sabun. Kepalanya penuh dengan sampo, badannya itu penuh dengan sabun. Kemudian orang yang mau melakukan mandi besar itu berpikir, nanti niatnya aku nanti membasuh badan dan kepalaku yang penuh dengan busa-busa ini, nanti aku sekalian aja sambil aku niat melakukan mandi besar. Hingga orang tersebut niatlah melakukan mandi besar, diawali dengan kepala, yang mana kepalanya penuh dengan sampo, dengan busa-busa, badannya juga penuh dengan busa-busa. Ketahuilah wahai para jamaah fikih nikah, jika kalian melakukan mandi besar seperti itu tidak syah mandi besarnya. Fatal sekali. Apa? Tidak syah. Kenapa tidak syah? Karena itu airnya yang sudah berubah, yang termasuk ke dalam air mutaghayyir, air yang berubah, yang kurang dari 2 kula dan terkenai oleh sesuatu yang suci. Maka itu bisa mengakibatkan airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Maka bagi kalian jika yang ingin melakukan mandi besar, kalau pengen pakai sampo, pakai sabun, maka sempurnakanlah dulu sampo sama sabunnya. Ya, sampo dulu, badannya di sabun dulu, bersihkan dulu sampai hilang busa-busanya. Baru niat melakukan mandi besar. Atau sebaliknya, melakukan dulu niat mandi besar sampai beres, setelah itu pakai sampo, pakai sabunnya. Begitu adalah cara yang benar. Oleh karena itu, wahai para jamaah fikih nikah, bagi kalian yang belum mengetahui, maka hukum ini adalah hukumnya wajib. Karena kalau kalian tidak mengetahui hukum ini, maka nanti fatal akibatnya. Kalau tidak syah melakukan mandi besarnya, nanti sholat kitanya tidak syah. Kalau kita baca Al-Quran, memegang Al-Qurannya berdosa. Kalau kita bergaul lagi dengan suami istri kita, seolah-olah kita mempunyai hadas besar. Dan itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, harus dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.